Baiklah, mahasiswa sekalian. Jadi tema kita kali ini akan menyempurnakan langkah-langkah tahrij hadis, diantaranya namanya adalah tausik, tashih, dan darajah hadis ya. Tausik itu yang pertama adalah langkah-langkah yang sudah kita lakukan pada tugas 1, yang mana tausik ini bertujuan untuk mengetahui tempat-tempat hadis pada kitab-kitab mashadir asliyah atau mengetahui alamat-alamat hadis ya. Jadi seperti kemarin kita mendapatkan satu hadis induk, kemudian kita mencari 5 hadis yang identik dengan hadis induk tersebut, sehingga kita kemudian melihat ya, kita mendapatkan oh ini hadis satu hadis induk dan 5 hadis cabang ini terdapat di mana saja, kitab mana, nomor berapa ya. Jadi tausik ini adalah langkah yang digunakan untuk mengetahui tempat hadis pada kitab-kitab mashadir asliyah yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Kemudian yang kedua adalah tashih. Tashih ini adalah menentukan kualitas hadis, apakah dia sahih, hasan atau dhaif. Nah, karena sekarang kita akan melakukan tahrij hadis yang sederhana, sehingga ini menentukan kualitas hadis sahih, hasan atau dhaif ini ya. Kalau di sini harusnya pakai langkahnya itu hasil penelitian sendiri ya, tapi kita akan pakai menggunakan pencarian aplikasi ya. Jadi nanti 6 hadis yang sejak awal sudah kita dapat, kita cari satu persatu kualitas hadisnya, baik itu di hadissoft atau di lidwa.com atau di dorar.net ya. Ya, sekarang saya mau perlihatkan dulu ya, kita akan menjadikan tugas restu lagi menjadi bahan untuk contoh ya. Nah, sebentar. Oke, sebentar ya. Saya share screen dulu. Nah, ini ya. Screen yang ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama tentang mahar dengan 1 ons emas ya, yang kemarin. Kemarin yang langkah pertama ini tausik, mencari alamat hadis. Hadis ini tuh adanya di kitab mana sih? Dia rumahnya di mana? Mencari alamat hadis, kita sudah melakukannya. Kemudian restu di sini sudah menemukan bahwa hadis-hadis ini ada dari kitab Bukhari nomor 5148. Kemudian ada di Bukhari nomor 4751 ya. Kemudian juga ada di ini ya, Bukhari nomor 4756, Ibnu Majah nomor 1897, kemudian di Abu Daud nomor 1804, dan di Musnad Ahmad nomor 12224. Ini adalah tausik yang sudah kita lakukan kemarin. Kemudian kita akan mencari tadi yang kedua darojah, bukan darojah ya, tashih, mencari kualitasnya, mencari kualitas hadis ini. Caranya ya, contohnya kita akan tentukan hadis yang akan kita cari kualitasnya ya. Jadi nanti bebas, kalian mau misalnya carinya di Google, di Chrome langsung ya,
Pokoknya yang ada keterangan yang ada menerangkan bahwa hadis ini sahih, hasan atau dhaif silahkan ya. Ini saya contohkan kalau misalnya kita mencari ini ya tentang hadis sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar 1 ons emas ini ya, kita coba dari kitab dari Hadissof, aplikasi Hadissof. Jadi ini tidak menggunakan penelitian sendiri yang manual, yang mana kalau manual itu menentukan hadis ini sahih, dhaif atau hasan itu harus kalian ada tarjamah ya, tarjamah biografi perawi, setiap perawi setiap tingkatan. Seperti ini, Sulaiman bin Harb ini siapa, kapan wafat dan kapan lahir dan kapan wafatnya, apakah dia orang yang terpercaya, kemudian ini Syu'bah ini siapa ya, Abdul Aziz ini siapa, Syuhaib ini siapa, Anas ini siapa ya, kemudian dari semua tingkatan ini apakah mereka mungkin untuk bertemu satu sama lain setelah dilihat dari masa hidup dan masa meninggalnya ya, kemudian dilihat dari biografi hidupnya, wilayahnya itu mereka kira-kira pernah bertemu atau enggak gitu ya. Itu kan akan memerlukan waktu yang panjang sekali. Itu adalah tingkatan atau langkah-langkah tahrij hadis yang sempurna, yang ideal. Kita akan menggunakan yang sederhana aja, yaitu kita mencari hadis ini, kita akan ingat-ingat bahwa hadis ini dari Sulaiman bin Harb, Syu'bah, Abdul Aziz bin Suhaib, dan Anas. Jadi kita ingat-ingat ini ya tentang 1 ons emas. Bukhari nomor 4751, kita akan coba share hadis soft. Oke, ini hadis softnya ya. Di hadis soft ini saya sudah mencari tadi dengan kata kunci mahar 1 ons emas ya. Kemudian kita menemukan ini ya, Sahih Bukhari 4751 sama dengan yang tadi Restu cantumkan, dia mendapatkan dari Bukhari 4751. Walaupun begitu terkadang di aplikasi-aplikasi yang lain nomornya itu kan berbeda ya, karena beda penomoran. Kemudian kita akan identifikasi tadi ini riwayatnya itu dari Sulaiman bin Harb, kemudian dari Syu'bah, dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas. Sesuai ya, sama. Hadisnya benar-benar hadis yang ada di hadis sof ini benar-benar ada hadis yang sudah didapatkan oleh Restu. Dan ini mengenai mahar 1 ons emas ya. Nah di sini udah ada keterangannya nih ya. Coba nanti saya mau cari dulu di sini. Ya, nah yang ini ya, warnanya mana ya? Oh ini spotlight. Spotlight nggak keluar juga ya. Nah yang ini ya, yang ini coba lebih agak bagus lagi. Tuh. Lah ini suara apa ya? Suara motor atau? Nah ini ya, ini ada kata-kata sohi. Coba yang kita akan mute dulu. Oke. Ini ya. Di hadis sof ini hadis nomor 4.700 berapa tadi? Nih. Nomor 4751. Ini ada keterangannya bahwa hadis ini sahih. Oke. Sudah ada. Jadi kita tinggal cantumkan aja di lembar tugasnya. Oke, kita akan ke lembar tugas.
Ya, tadi ya karena hadis restu itu hadis pertama dan hadis kedua tuh bunyinya sama ya. Jadi dimungkinkan bahwa hadis induk dengan hadis cabang ke satu itu ya dimungkinkan itu memang hadis yang sama gitu. Oke, kita akan tulis berdasarkan keterangan dalam aplikasi hadis SHOP, hadis cabang ke satu kedudukannya adalah Sahih. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk menganalisis, oh ini ya, karena yang hadis induknya sama ya. Nanti kita lanjutkan hadis ketiga, keempat, kelima, keenam ya, semuanya dicari. Ya, apakah hadis itu sahih, hasan atau doif, baik tadi dari aplikasi Hadissoft, kemudian misalnya dari aplikasi lid2.com ya, kalian bisa download lid2.com, juga bisa kalian gunakan aplikasi dorar.net. Contohnya saya akan mencontohkan dari aplikasi lid2.com ya. Ini aplikasi dari lid2.com, saya sudah menulis kata kuncinya ini mahar 1 ons emas ya. Nah, kemudian ketemulah hadis Bukhari nomor 4751. Ya, ini saya sambil meng-add teman-teman yang baru masuk juga. Ya, kemudian kita lihat ini dari Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas. Sama kan ya dengan yang tadi Restu cantumkan. Nah, di sini udah ada keterangannya juga kalau hadis ini sahih. Ini ya, sudah ada hadis nomor 4751 ini hadisnya sahih. Oke, kemudian kita akan coba dari dorar.net. Di sini dorar.net ya. Kemudian kita dapatkan webnya seperti ini, kemudian nanti diketik mausu'ah hadis, kemudian kita cari kata kuncinya di sini. Kata kuncinya pakai bahasa Arab tanpa syakal ya. Kalau misalnya komputernya nggak ada Arabnya, kalian bisa gunakan keyboard Arab online ya, ini keyboard Arab online. Nah, kita tadi di hadis restu itu kan hadisnya tentang ya, ada kata kunci dari hadis ini, kata kunci bahasa Arabnya ini adalah wazni nawat ya. Wazni nawat. Kita ketik aja di ini wazni nawat. Mana tak merbutohnya ini. Ya, wazni nawat di copy, ini ada copy di sini, bisa juga Ctrl C, masukkan ke ini dorar.net, dv, Ctrl V ya. Kemudian kita mendapatkan hadisnya ya. Ini. Tapi kekurangannya dalam hadis dorar.net ini sanadnya nggak lengkap ya, jadi cuma ada sahabatnya doang. Seperti ini rawinya ada siapa? Rawinya Anas bin Malik, rawi sahabatnya aja. Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa hadis ini benar-benar hadis yang tadi ya, yang restu di cabang nomor 1 atau bukan. Nah ya, di sini sudah ada keterangannya sahih ya, sahih. Tapi itu kekurangannya dorar.net ini nggak lengkap untuk rawinya. Oke, ini yang lembar tugasnya sudah tampil juga. Takutnya nggak ganti nih. Udah ganti layarnya? Udah ya. Kalau layarnya sudah ganti, nah tadi untuk tashih sudah jelas ya, tashih bahwa kita mencari kualitas hadis itu dari aplikasi atau baik aplikasi yang di-download atau aplikasi yang kita buka secara online. Atau misalnya kayak kemarin teman-teman langsung dari Google ya, dipastikan tapi hadisnya memang yang kita sudah cari. Kemudian selanjutnya adalah darajah hadis.
Darajah hadis itu untuk bahan-bahannya itu udah kita kerjakan di tugas kedua ya, yang membuat skema sanad gitu. Darajah hadis ini adalah langkah untuk membuat kesimpulan dari data yang sudah dimuat pada langkah pertama dan kedua ya. Kesimpulannya apa saja? Yang pertama adalah mengenai jumlah alamat hadisnya ya, jumlah alamat hadis. Kemudian yang kedua adalah jumlah tabi. Yang ketiga, kuantitas sanad. Ya. Nah, sekarang ke jumlah alamat hadisnya dulu. Jumlah alamat hadis. Ya, kita akan, ini ada waiting room. Kita akan share alamat hadisnya. Nah, ini. Ya, langsung ke tugas 2. Nih ya. Nah, ini di tugas 2 ini, mana ini tugas 1 juga ya? Oh ini. Ini yang tugas 2 ini, kita kan kemarin udah nulis nih, di sini ya, keterangan masadir asliyah, hadis ini diriwayatkan di hadis Bukhari nomor 5148, hadis Bukhari nomor 4751, hadis Bukhari nomor 4756, Ibnu Majah, Abu Daud dan sebagainya. Jadi kita bisa copy, Ctrl C, kemudian masukkan ke lembar tugasnya. Lembar tugasnya kok hilang ya? Bentar. Nih. Nah, kita ya, jumlah hadis, jumlah alamat hadis ada berapa? Ada 6 ya, yaitu pada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di antara kitab-kitab masadir asli itu ada kitab apa aja? Bukhari, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Ahmad. Bukhari, Ibnu Majah, kemudian apalagi? Abu Dawud dan Musnad Ahmad. Jadi ini kitabnya. Oke, jadi nomor 1 adalah menyimpulkan jumlah alamat hadis ya. Jumlah alamat hadisnya ada 6 alamat dan di antara kitab masadirnya adalah Sahih Bukhari, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Musnad. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah jumlah tabi. Nah, kita di tugas 1 sudah menyimpulkan tentang tabi itu ya, tentang tabi. Oke, ya kita sisiri dulu, kita pastikan ya. Hadis pertama dari Anas sama ya. Kan Anna Abdurrahman. Jadi Anas Anna Abdurrahman ya. Ini Anas menceritakan tentang perihal Abdurrahman bin Auf. Yang kedua juga sama dari Anas ya. Masih kata-katanya Anna Abdurrahman. Kemudian yang ketiga sama dari Anas juga. Yang keempat dari Anas juga, ini ya Anas menceritakan tentang perihal Abdurrahman bin Auf ya, telah melihat Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kelima masih dari Anas bin Malik ya, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan langsung tentang perihal Nabi yang menemui Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi semuanya, nah ini Restu ada ini ya, ada kekeliruan. Kemarin waktu pertemuan keberapa yang sudah saya sebutkan bahwa yang sahabatnya sama semuanya tabi, bukan syahid ya. Jadi kalau yang nama sahabatnya sama itu semuanya tabi. Jadi semuanya adalah tabi. Nanti kalau tabi tam atau tabi qasir itu silakan diteliti lagi. Kalau tam, nah, dari mulai sanad sampai lafadznya semuanya sama. Tapi kalau misalnya tabi qasir, cuman nama sahabatnya aja yang sama, tapi yang lainnya berbeda gitu ya.
Jadi hadis 1, 2, 3, 4, 5 semuanya adalah hadis tabi. Oke, hadis tabi. Nah, kita sudah mendapatkan hadis, karena hadis induknya juga ini dari Anas, ya. Berarti hadis Anas dan 5 cabangnya semuanya adalah hadis tabi. Sekarang kita kesimpulan. Kita simpulkan simpulannya seperti apa. Kita ingat-ingat bahwa tadi hadisnya ini ya. Nah, tadi sanad dari siapa sahabatnya namanya? Namanya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu tadi ada berapa hadisnya? Ada 6 ya. Berarti jumlah tabi Anas bin Malik itu ada 6. Oke. Sehingga ya, hadis ini tidak memiliki syahid ya. Sehingga ya, hadis ini tidak memiliki syahid. Sehingga hadis ini tidak memiliki syahid. Oke, ya. Kita contohkan yang apa? Yang memiliki syahid ya. Kita buka file yang lain. Mana ya ini? Gimana caranya? Punya Natania ya. Kita bisa juga lihat menyimpulkan dari skemanya ya. Nah, ini skemanya dari skema sanad ini ya, sahabatnya ada Syuhel bin Sa'id, ada Al Hasan, ada Abu Bakroh, ada Anas radhiyallahu anhu ya. Ini anhunya nulisnya bukan begini ya, radhiyallahu anhu pakai ain, bukan annahu. Kemudian ini Abu Hurairah ya. Ini anhu ain, kemudian waduh ini katanya waktunya sebentar lagi habis pakai Zoom gratisan ya. Ya, nanti kalau habis saya sambung nanti ya. Kita ada link yang baru. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sahabat. Oke. Berarti yang beda ada berapa nama? 1, 2, 3, 4. 4 yang beda ya. Berarti hadis ini memiliki berapa syahid? Ya, silakan. Siapa yang mau berkomentar? Syahidnya ada berapa? Siapa yang mau berbicara, ayo? Berapa, Rizky? 4. Jadi ini syahidnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, betul ya. Kita ke lembar tugas lagi. Jadi jumlah tabi yang tadi ya. Tadi saya lupa sahabatnya namanya siapa. Yang Natania sahabatnya hadis induknya misalnya Abu Bakroh ya. Abu Bakroh ya. Nanti pokoknya yang pertama itu ya. Misalnya jumlah tabi Abu Bakroh 1, karena maksudnya hanya 1 hadis yang nama sahabatnya Abu Bakroh ya. Dan jumlah tabi sanad ya. Jumlah tabi sanad Abu Bakroh ada 1. Kemudian sanad siapa lagi tadi? Suhail Hasan ya. Kemudian Suhail Al Hasan, kemudian Anas, dan siapa lagi? Abu Hurairah ya. Abu Hurairah.
dan Abu Hurairah masing-masing satu. Oh ya, nih di sini dan sanad Suhail, Al Hasan, Anas, serta ya biar enak dibacanya Abu Hurairah masing-masing satu tabi. Sehingga hadis ini memiliki berapa syahid? 4 syahid. Gitu ya cara menyimpulkannya. Yang Natania, siapa namanya? Natania Sani Pandita ya. Jumlah tabi sanad Abu Bakro ini lembar tugasnya masih tampil kan? Masih, Bu. Iya, oke. Karena beberapa kasus saya berbicara enggak ganti ya ininya layarnya. Jadi jumlah tabi sanad Abu Bakro 1, masa dan di depannya. Sanad di koma aja di sini. Kemudian sanad Suhail, Al Hasan, Anas serta Abu Hurairah masing-masing satu tabi sehingga hadis ini memiliki 4 syahid. Oke, lanjut. Nanti gimana Pak Izal? Apa yang ditanyakan? Ya, Enggak, Bu, gimana? kepencet. Oh, kepencet. Dia barangkali mau nanya. Oke, yang ketiga ini tentang kuantitas sanad. Kuantitas itu ya, berbeda dengan kualitas. Ya, ini kuantitas ini adalah sebanyak apa mereka hadis itu diriwayatkan. Ini untuk kuantitas. Ini ya, kalau sanadnya 1, kedudukannya sebagai hadis gharib. Kalau sanadnya 2, hadisnya apa? Aziz. Jika sanadnya 3, maka hadisnya masyhur. Jika sanadnya 4 atau lebih disebut dengan mutawatir. Kita lihat lagi ke tugasnya ya Natania. Nah, ini yang Natania ini ada berapa sahabat tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jalur ya. Jadi kita ngitungnya ini dari sahabat ke bawah. Oke. Karena yang disebut dengan mutawatir itu dari sahabat ke bawah itu kalau nanti ya ini kan kita tahriknya sederhana ya. Jadi kita hanya melihat dari sahabatnya dulu. Kalau yang tahrik hadis yang sempurna itu dari sahabat, kemudian tingkatan kedua, ketiga, keempat semuanya harus lengkap gitu ya. Ini setelah Abu Hurairah itu ada siapa? Harus ada gitu. Kalau enggak dicari dulu. Kalau ini kita dari sahabatnya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jalur sahabat. Maka kita sebutkan bahwa hadis yang Natania ini punya berapa? 5 sanad. Oke, kita ke lembar tugas. Ya. Hadis ini adalah hadis, kalau 5 tadi apa? 4 atau lebih? Mutawatir karena diriwayatkan dari 5 perawi. Sedangkan kalau yang restu tadi, ya, yang restu, ya, ini saya mau post, ya, kepencet. Gimana nih ya caranya? Oke, ya sedangkan nggak usah dilihat juga nggak apa-apa ya. Yang restu tadi cuman ada 1 jalur yaitu dari Anas. Oke, ini ya. Segala WhatsApp buka ya. Ini yang dari Anas, kita lihat di skema sanadnya. Nah, ini kan semuanya sahabatnya Anas aja 1 ya. Jadi kita akan ke lembar ini dari atasnya doang. Nih, time-nya 2 menit lagi lumayan lah. Kalau yang menyimpulkan yang restu, kuantitas sanad hadis ini adalah hadis kalau 1 apa namanya? Gharib nih ya.
gharib karena hanya satu. Oke, adalah hadis gharib karena diriwayatkan dari satu perawi sehingga belum bisa mencapai derajat mutawatir. Oke, begitu saja ya. Jadi ini yang pertama mencari alamat, yang pertama mencari tashih, mencari kesohihan hadis, apakah sohih atau doib atau apa hasan. Yang kedua darajah hadis. Di dalam darajah hadis itu menyimpulkan jumlah alamatnya, kitab masodirnya, kemudian jumlah tabi dan syahidnya. Kemudian yang ketiga adalah kuantitas sanad. Sudah saya kasih catatan di kuantitas sanadnya, apakah ini gharib, aziz, masyhur, dan mutawatir. Begitu. Apakah ada pertanyaan?